Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kamal Mukhtar. Di video kali ini kita akan membahas salah satu aplikasi pembelajaran yang bernama Edpuzzle. Edpuzzle adalah aplikasi pembelajaran berbasis video, di mana dengan Edpuzzle kita bisa mengajarkan siswa kita berupa video. Tidak hanya video di dalamnya, kita bisa menyematkan soal dari video itu, kita bisa menyematkan catatan-catatan di dalam video itu, dan yang gak kalah menariknya, dengan Edpuzzle ini kita bisa memantau aktivitas belajar siswa. Nah, seperti apa pembelajaran dengan menggunakan Edpuzzle? Kita simak tutorial berikut ini. Langkah-langkahnya adalah, pertama kita ketikkan dulu edpuzzle.com. Setelah muncul tampilan seperti ini, karena kita baru, maka kita sign up dulu. Kalau sudah pernah punya akun, tinggal login. Kalau belum pernah punya, sign up. Saya klik sign up. Kemudian di sini ada pilihan I'm a teacher or I'm a student. Karena saya guru, maka saya klik yang I'm a teacher. Kemudian di sini untuk masuknya kita bisa menggunakan akun Google atau kita bisa sign up with Edpuzzle. Untuk mempermudah, karena saya punya akun Google, langsung saya masuk pakai akun Google saja. Nah, di sini sudah ada first name, last name sudah ada, sudah. Tinggal kita bisa ngisi password, itu optional. Level kode nggak usah. Tinggal kita klik di sini aja, I agree to Edpuzzle's terms. Create new account. Nah, di sini kita diminta your school or organization's name, artinya sekolah kita apa, sekolah apa namanya. Nah, di sini akan saya ketikkan sekolah saya SMP misalkan ya, dari 1 Sragen. SMPN 1 Sragen belum ada. Nah, setelah saya ketikkan seperti ini, ternyata SMP 1 Sragen belum ada. Nah, bagaimana caranya kalau belum ada seperti ini? Caranya adalah kita klik Add My School or Organization di bawah. Kita tuliskan kembali SMP Negeri 1 Sragen. City, Sragen Agency, Central Java, oke. Kemudian kita klik Add School. Oke. Nah, alamat yang tepatnya di sini. Oke. Kita pilih grade levelnya di sini. Grade-nya misalkan kelas 7 misalnya. Grade 7. Oke. Subjeknya. Nah, di sini ada beberapa macam subjek. Kalau nggak ada di sini, klik other. Tapi kalau ada, silahkan pilih saja. Ya, pilih English. Kemudian kita klik start teaching. Nah, di sini sudah muncul di beranda dari Edpuzzle. Ini sudah sampai ke halaman ini. Langkah selanjutnya adalah di sini ada please check your inbox untuk memverifikasi akun Anda. Jadi kita masuk ke email dulu untuk memverifikasi akun. Oke. Nah, di sini sudah ada di paling atas. Kita klik saja. Nah, ini
tinggal kita klik verify your email. Nah, sukses. Jadi setelah akun kita verifikasi, kita bisa memulai. Kita klik get started. Nah, sampai muncul halaman ini. Langkah selanjutnya adalah kita nanti akan membuat kontennya. Maka di sini kita klik add content di sini ya. Kita klik saja. Kemudian kita create a video. Nah, setelah itu muncul seperti ini. Ini adalah contoh-contoh video untuk pembelajaran yang sudah disediakan dari popular channel ya. Jadi channel-channel populer di sini ya. Ada dari Edpuzzle sendiri. Ya, ini banyak sekali pembelajarannya. Nanti kita tinggal mencari saja materi apa yang akan kita gunakan untuk pembelajaran ini. Kemudian dari YouTube juga banyak. Nanti kita tinggal pilih saja sesuai dengan tema yang akan diajarkan. Selain itu dari Khan Academy juga ada, National Geographic, TED Talk, dan sebagainya. Di sini semuanya ini adalah sumber-sumber video pembelajaran. Di sini misalkan saya ingin mengambil video dari YouTube, kita bisa mencarinya di search di sini. Kemudian kita tinggal menuliskan tentang apa video itu. Atau untuk yang lainnya kita bisa mempersiapkannya terlebih dahulu di YouTube. Misalkan, kita tinggal pilih saja video itu, kemudian kita klik kanan, kita copy link saja alamatnya, kemudian kita pastekan di sini. Ctrl V. Nah, video tadi sudah muncul di sini, artinya video ini bisa kita edit. Sudah siap kita edit. Misalkan kita ingin memasukkan pertanyaan dari video ini di menit berapa. Misalkan di menit ke-10 saya ingin memasukkan pertanyaan pilihan ganda misalkan. Atau setelah menit 10, menit 15 saya ingin memasukkan lagi soal uraian. Nah, dan sebagainya. Disinilah tempatnya kita menambahkan soal-soal tersebut. Yang pertama kita lihat dulu menunya di sini ada cut di sini. Itu artinya kita bisa memotong durasi video ini sesuai yang kita inginkan. Jadi misalkan video ini mau saya potong gitu ya di menit berapa. Nah, caranya begini, kita play dulu. Nanti kita buang yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalkan saya ingin memotong sampai menit ke 3:27. Jadi ini tinggal kita geser di sini ya. Kita geser sampai menit ke 3:27. Misalkan sampai 3:27 ya. Kita ganti saja. Nah, video sudah kita potong, jadi bisa kita ringkas gitu ya. Ini fungsi dari cut di sini. Selanjutnya untuk menu voice over ini kita nggak bisa menggunakan karena ini video tidak dari video kita ya. Kemudian questions. Nah, di sini adalah kita tinggal memasukkan pertanyaan berupa multiple choice, pilihan ganda, atau open-ended questions atau essay ya di sini ya. Atau pertanyaan terbuka. Berikutnya ada note, yang ini ya berupa bisa kita sisipkan catatan-catatan ya. Nah, misalkan di menit 1:14 saya ingin memberi pertanyaan. Tadi setelah mendengarkan lagu, setelah menyimak lagu, saya beri pertanyaan. Nah, pertanyaannya saya pilih pilihan ganda saja dulu. Misalkan ini pertanyaannya, what is the song about? Misalkan pertanyaan seperti ini, lagu itu tentang apa gitu ya. Di sini pilihan gandanya, kita tinggal memilih jawabannya apa saja.
Misalkan tentang love. Yang berikutnya ini tentang friendship. Nah, kalau mau tambah pilihan di sini add another answer. Kemudian yang ketiga tentang sadness. Saya tambahkan satu lagi biar 4 pilihannya. Tentang happiness. Nah, jangan lupa dari opsi ini dikasih jawabannya. Nah, misalkan ini jawabannya yang ini, kita klik saja. Udah. Kalau sudah selesai, kita klik save. Untuk melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, maka langkah kita adalah kita tekan continue di sini ya. Continue kita klik. Nah, itu tadi menit berapa yang akan kita hentikan Count tadi. on Me. Apa sih pesan-pesan yang ada dalam lagu Count on Me? Misalkan saya ingin menghentikan video ini pada menit ke 8.36. Nah, jadi tinggal kita klik aja. Tadi soal pilihan ganda sudah, saya ingin mencoba lagi soal yang lain. Saya ingin soal yang open-ended questions atau pertanyaan terbuka. Saya klik saja. Nah, di sini kita tinggal mengisi pertanyaannya. Misalkan, what are the message of the song? Setelah itu kita klik save. Langkah selanjutnya adalah, baik, karena ini hanya contoh saja, maka kegiatan-kegiatannya tidak banyak. Saya hanya membuat 2 kegiatan di sini ya, multiple choice dan open ended di sini, hanya 2 saja. Nah, setelah ini kita anggap selesai. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menugaskan video ini kepada siswa. Nah, jadi di sini ada beberapa menu. Kalau kita ingin menugaskan, tinggal kita klik assign di sini ya. Kemudian kalau kita belum yakin, kita mau ngedit, kita klik edit, kita edit dulu. Kalau kita mau menduplikat ini, duplikat bisa, atau kita share preview. Jadi share preview ini belum kita tugaskan, kita ingin melihat dulu tampilannya seperti apa. Ini di share preview ini. Atau kalau kita ingin menghapus, di delete saja. Kemudian di sini juga ada public dan juga private. Public ini nanti akan diketahui oleh semua orang pengguna Edpuzzle. Tapi kalau private ini nanti hanya dilihat orang yang mempunyai link saja atau orang yang dikirimi link saja. Jadi karena ini hanya contoh, saya pindahkan di private saja. Oke. Setelah kita sudah yakin dengan video ini, langsung saja kita tugaskan kepada siswa. Maka kita klik assign di sini ya. Kita klik saja. Kemudian di sini assign to a class. Belum ada kelasnya. Nah, bagaimana? Ya kita buat kelas dulu. Misalkan kita add new class di sini ya. Nama kelasnya kelas berapa? Misalkan saya bikin kelas 7A misalkan ya. Kemudian grade level 7 sudah, subject English, description-nya misalkan ini tentang song. Di class type ini ada classic dan juga open ya. Jadi kalau classic itu nanti siswa harus punya akun untuk masuk di Edpuzzle. Tapi kalau yang open ini cukup pakai link saja. Nah, jadi bedanya kalau yang klasik itu lebih detail. Kemudian kalau yang open itu hanya nama saja. Jadi biasanya yang open itu digunakan untuk anak-anak yang masih di bawah SMP atau anak-anak SD. Kalau ini anak SMP, maka saya pakai klasik saja biar nanti membuat akun sendiri. Maka saya klik create class. Nah, setelah kelasnya sudah muncul di sini, kemudian di sini ada
start mulai tugasnya hari ini sampai kapan, kita batasi sampai kapan. Misalkan ini tanggal 3, misalkan nanti sampai tanggal 6. Kita klik saja sampai tanggal 6. Jamnya jam berapa? Di sini bisa kita sesuaikan. Misalkan jam 11.59 PM atau bisa kita ganti, terserah kita. Nah, kemudian kalau sudah kita klik save. Oke. Kemudian di sini ada prevent skipping. Nah, di sini maksudnya kalau yang ini nanti kalau kita on kan, jadi anak-anak tidak bisa men-skip dari video. Jadi dia melihat secara utuh. Jadi tidak bisa di-skip. Maka biar anak-anak, biar siswa nanti bisa fokus, maka saya klik on saja yang prevent skipping. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal menugaskan saja. Kita klik assign di sini ya. Nah, setelah itu kita akan kirimkan link video ini kepada siswa. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal share assignment di sini ya. Tinggal kita klik share assignment. Kita klik saja. Nah, di sini do you have parental consent for your students to use Edpuzzle? Jadi butuh bantuan orang tua enggak? Kalau enggak ya no, kalau iya ya yes. Karena ini siswa SMP sudah bisa mengerjakan sendiri, maka saya klik no. Kemudian kita klik continue. Nah, setelah sampai sini kita tinggal copy linknya. Kita copy linknya, kemudian kita pindahkan di grup kelas. Nah, misalkan dari link ini kita kopikan ke grup WA kelas misalkan ya, kita pastekan. Nah, setelah itu tinggal kita kirim. Kita akan mencoba mengerjakan tugas Edpuzzle ini sebagai seorang siswa. Jadi kita pakai HP, kita cari linknya tadi di grup WA. Setelah itu kita klik linknya, kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah muncul seperti ini kita diminta username sama password. Jadi atau ini langsung masuk pakai akun Google. Jadi kalau siswa sudah punya akun Google, langsung saja masuk pakai akun Google. Kita klik Google. Oke, di sini sudah ada karena saya sudah punya akun namanya Kamal Mukhtar di sini ya. Kemudian tinggal join kelas saja. Kemudian saya klik saja join kelas. Nah, sekarang kita open apps, open aplikasi. Nah, di sini kita diminta untuk mengunduh dulu dari Edpuzzle. Kita unduh saja. Kemudian kita buka. Nah, jadi kita tinggal login aja. Login menggunakan Google tadi ya. Pakai akun. Nah, ini sudah masuk di sini di My Class. Nah, di sini sudah ada tugasnya ya. Kita klik saja tugasnya. Oke. Sekarang kita akan memulai untuk mengerjakan tugasnya. Kita melihat video dulu. Nah, itu tadi. Nah,
Jadi setelah kita menonton video, di menit ini kita berhenti. Kemudian kita ada pertanyaan di sini berupa pilihan ganda atau multiple choice. Jadi kita sebagai siswa harus menjawab, what is the song about? Nah, jadi kita tinggal pilih saja pilihan jawabannya. Misalkan saya sebagai siswa, saya ingin menjawab yang ini. Saya centang saja, kemudian submit. Oke, sekarang continue. Kalau nggak puas, rewatch juga bisa. Tapi kalau sudah yakin dengan jawabannya, continue saja. Oke. Nah, itu tadi lagu yang adik-adik bagaimana? Sudah paham kan dengan makna lagu Count on Me? Apa sih pesan-pesan yang ada dalam lagu Count on Me? Nah, kita sampai ke pertanyaan berikutnya, yaitu essay ya, atau uraian. Pertanyaannya adalah, what are the message of the song? Jadi, apa pesan-pesan dari lagu itu? Ini sekarang saya akan jawab seperti ini. Oke, setelah kita jawab, kemudian kita klik continue. Ya, setelah kita yakin, atau kalau kita belum yakin, kita rewatch dulu deh, boleh. Tapi kalau kita udah yakin, kita langsung saja klik continue. Gitu. Nah, mission accomplished. Artinya ini sudah dilengkapi ya, sudah komplit. Sudah menjawab semua, jadi tinggal kita melihat hasilnya. Sekarang kita sebagai guru ingin melihat hasil pekerjaan siswa tadi. Bagaimana caranya? Caranya adalah, yang pertama kita klik di My Classes. Nah, di sini sudah ada satu siswa yang sudah mengumpulkan tugas. Mari kita cek, tinggal kita klik di sini saja ya. Kita klik. Nah, di sini siapa dia? Oh, ini Mukhtar Kamal. Kamal Mukhtar ini sudah mengumpulkan. Dia sudah melihat video 100% ya. Kemudian dia melihatnya 2 jam yang lalu, on time. Oke. Kita lihat di sini. Pertanyaannya kita lihat dia jawabannya benar apa enggak. Oke, nomor 1 untuk multiple choice dia menjawab benar. Kemudian untuk yang berikutnya, yang essay, untuk yang essay kita lihat, kita klik saja jawabannya. Oke, ini jawabannya. Ini enggak ada grade-nya, jadi ini tidak ada nilainya karena tadi tidak saya kasih grade. Oke, nggak apa-apa karena ini hanya contoh saja. Jadi intinya siswa bisa kita cek dari sini. Dia sudah mengerjakan apa belum? Jawabannya itu benar apa salah itu bisa kita lihat di sini. Jadi kalau misalkan di sini nanti dilihat hanya 50%, kita bisa menegur kepada siswa kita. Berarti siswa belum melihat 100%. Atau misalkan pertanyaannya belum selesai dijawab, ya kita bisa menegur. Kan bisa kelihatan nanti siswa sudah menjawab belum. Dengan Edpuzzle ini sebagai guru kita bisa memantau kepada siswa yang kita ajarkan bahwa dia benar-benar mengerjakan apa belum, itu akan kelihatan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.